pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Daya beli melonjak di Ramadan, UMKM raup keuntungan. Pemprov Sumsel siap naikkan status tanggap darurat banjir. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Kamis 13 Maret 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Aktivitas meningkat selama Ramadan dipastikan akan mempengaruhi peningkatan daya beli di masyarakat serta memberikan dampak positif bagi perekonomian kecil menengah. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadri STMM menilai pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan bersamaan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan akan mengalami peningkatan. Hal ini menyusul daya beli masyarakat yang akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Sehingga dengan demikian diharapkan dengan daya beli yang meningkat dapat memberikan dampak positif baik itu bagi pelaku UMKM yang menjajakan jualannya seperti takjil dan juga sejumlah makanan lainnya. Banyak yang belanja juga gitu kan, itu tentu akan diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi ya, kemudian mampu meningkatkan perekonomian ya, dengan hal itu tentu menjadi hal yang kita harapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita khususnya UMKM. Jadi kita dan juga tuh diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga di Kota Palembang gitu Mas. Dirinya juga menambahkan, selain dari faktor saat bulan suci Ramadan, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang, daya beli masyarakat untuk mempersiapkan hari raya akan menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi khususnya di Sumatera Selatan dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan inflasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu memasuki bulan Ramadan, aktivitas pengiriman paket melalui jasa ekspedisi mengalami lonjakan signifikan. Salah satu ekspedisi di Palembang mencatat kenaikan omset hingga 70% dibandingkan hari biasa. Firman, admin salah satu ekspedisi online di Palembang mengungkapkan bahwa di hari normal pihaknya menangani sekitar 3.000 hingga 4.000 paket per hari. Namun selama Ramadan jumlah tersebut meningkat drastis seiring dengan tingginya permintaan pengirim. Menurutnya, tren peningkatan ini biasa terjadi menjelang Lebaran di mana masyarakat lebih banyak berbelanja kebutuhan secara online. Produk makanan seperti kue kering dan hidangan khas Ramadan menjadi salah satu barang yang paling banyak dikirimkan. Sementara itu, produk fashion retail juga mengalami peningkatan pesanan karena kebutuhan pakaian baru untuk hari raya. 50% kalau puasa ya. Masuknya kalau hari biasa itu 3.000-an, 3 sampai 4.000. 3.000 kalau 4.000 paket. Kalau biasa ya, hari biasa. Kalau untuk puasa ini 5.000 sampai 8.000-an sehari. 5.000 sampai 8.000-an. Shopee palingnya 10% masuk. Peningkatan ini dinilai bukan hanya menguntungkan jasa ekspedisi, tetapi juga menjadi bukti perputaran ekonomi yang baik selama Ramadan. Semakin tingginya transaksi belanja online turut mendorong pergerakan ekonomi, mulai dari pelaku usaha kecil hingga sektor logistik. Dengan tingginya minat belanja online selama Ramadan, sektor jasa ekspedisi diprediksi masih akan terus mengalami lonjakan hingga beberapa hari setelah Lebaran. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Rani dari Palembang, ini biasanya meningkat secara signifikan, serta konsumsi masyarakat juga akan cenderung naik, terutama di bagian kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang keperluan ibadah. Serta pedagang makanan berbuka dan takjil juga akan mengalami lonjakan permintaan. Juga sektor fashion, khususnya di bagian busana muslim, akan mendapatkan peningkatan penjualan dan pendapatan mereka. Namun di balik itu semua, tantangan juga tetap ada, seperti persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan daya beli masyarakat yang bisa beragam. Oleh karena itu, UMKM harus mampu memanfaatkan pemasaran digital yang biasanya lebih unggul dalam menarik pelanggan dibandingkan yang hanya mengandalkan penjualan offline. Halo, saya Titi dari Kenten. Ini tentu memberikan beberapa dampak ya. Karena kita tahu bahwa pada saat bulan Ramadan ini tentu
Banyak para pedagang yang maaf ngomong bisa berjualan karena dadakan, karena melihat adanya peluang tadi. Nah, dengan cara berdagang berbagai olahan lah, makanan ataupun lain sebagainya. Tentunya ini juga menjadi faktor penentu tingkat jual dari minat pembeli tadi. Namun, walaupun begitu, nyatanya kondisi ini juga malah memberikan dampak positif karena menjadi peluang untuk UMKM ataupun pedagang untuk dapat berkreasi, untuk menyesuaikan dengan minat para pembeli, agar tingkat pendapatan pun dapat terus meningkat. Mungkin dapat dengan cara menjual kuliner-kuliner Nusantara atau bahkan jajanan viral lainnya, yang mana itu dapat disesuaikan kembali. Saya Aldi Mahendra dari Indralaya. Tentu saja kegiatan-kegiatan UMKM dan perdagangan ini dari segi pelaksana UMKM-nya sendiri atau pedagangnya sendiri, dan juga orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari makanan atau mencari takjil gitu. Tetapi juga perlu diingat ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Dengan adanya pedagang-pedagang dan UMKM itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, tentu saja apabila UMKM atau pedagang-pedagang tersebut berada di pinggir-pinggir jalan, kemudian ada yang membeli dan otomatis kendaraan tersebut stop dan membuat jalanan macet, ya, itu harus diperhatikan lagi. Dan juga sampah-sampah mungkin bisa dikondisikan kembali karena sampah ini lumayan harus diperhatikan karena UMKM dan pedagang ini kan jatuhnya di luar, jadi masyarakat bisa sangat bebas membuang sampah secara sembarangan, dan itu tentunya harus diperhatikan. Untuk membahas lebih jauh terkait sejauh mana korelasi aktivitas warga selama Ramadan terhadap perekonomian Sumatera Selatan, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan Idham Khalid. Baik, Pak Idham, saat ini bulan Ramadan banyak aktivitas masyarakat turut terdongkrak, ya, turut terdorong. Salah satunya juga aktivitas ekonomi. Berbagai macam sektor ini mulai bergerak pada saat bulan Ramadan. Dari pandangan Anda, seperti apa Pak aktivitas ekonomi di bulan Ramadan ini bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, Pak Idham? Ya, Indonesia itu kan sebenarnya kalau kita lihat adalah sebuah negara di mana kegiatan ekonominya itu banyak didominasi oleh konsumsi. Nah, pada saat Ramadan dan Lebaran itu adalah tingkat konsumsi biasanya cenderung mengalami peningkatan. Kenapa meningkat? Karena biasanya ada tambahan pendapatan yang didapat dari THR. Sehingga kemampuan masyarakat itu menjadi lebih tinggi untuk melakukan konsumsi. Nah, tinggal sekarang sektor apa yang sangat berdampak atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau menurut saya sih lebih pada sektor barang-barang konsumsi, ya, misalkan dari sisi pakaian, kemudian makanan, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hari raya. Nah, sebenarnya ini bisa mendorong kegiatan ekonomi jadi lebih meningkat lagi, ya, kalau kita lihat. Nah, tapi mudah-mudahan saja karena Lebaran tahun ini kayaknya dibayang-bayangi dengan ekonomi yang masih belum membaik, itu satu hal. Hal kedua, terjadi PHK di beberapa tempat, di banyak tempat bahkan. Yang ketiga, mungkin kita juga tetap harus berpikir bahwa Lebaran itu harus juga tetap di-manage uangnya. Karena setelah ini kan rumah tangga juga harus mengeluarkan pendapatan untuk sekolah anak. Karena di bulan-bulan 6, bulan 7 itu kan anak juga mau sekolah lagi, masuk sekolah lagi gitu. Gitu Mas Rian. Kalau kita lihat dari satu sisi memang pemicunya, pendorongnya adalah meningkatnya transaksi, ya, konsumsi masyarakat, Idam. Tapi di satu sisi juga yang mungkin menjadi yang perlu diwaspadai adalah tingkat inflasi yang terjadi. Anda melihat seperti apa yang harus dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi supaya tetap terjaga ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau ngomongin inflasi kita udah
cukup bagus ya, pemerintah bisa menekan di bawah 10%, bahkan di 5 bulan kemarin di 2004 itu kebanyakan deflasi, justru artinya harga itu cenderung turun. Nah, beberapa pengamat ekonomi menyatakan kalau terjadi deflasi sampai 5 bulan berturut-turut, itu tanda-tanda akan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Tapi mudah-mudahan lah untuk di 2025 ini kita harus optimis. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa komoditi yang sekarang itu sudah mulai mengalami kenaikan. Hal yang paling gampang misalkan minyak nih, ini yang lagi trending isu adalah minyak goreng ya. Minyak goreng di mana memang harganya tetap di 17.000 sesuai dengan HET. Problemnya adalah yang didapatkan masyarakat itu tidak sampai 1 liter. Padahal dalam aturannya mereka harusnya dapatnya dengan angka 17.000, 18.000 itu mendapatkan 1 liter minyak. Nah, itu satu hal. Artinya secara tidak langsung kita lihat bahwa harga minyak itu mengalami kenaikan. Yang kedua terjadi untuk bahan-bahan yang sifatnya dari pertanian. Ada beberapa lumbung hasil pertanian itu mengalami banjir sehingga mengalami kegagalan panen. Atau misalkan kalau kita ngomong terkait dengan cabai nih, harga cabai biasanya kan pada saat Ramadan itu mengalami kenaikan. Atau berikutnya lagi adalah harga daging. Karena kebutuhan terhadap daging pada saat hari raya itu mengalami peningkatan. Nah, mudah-mudahan harusnya kita belajar dari kejadian-kejadian, karena inflasi yang terjadi pada saat bulan Ramadan itu ada sifatnya yang cyclical. Cyclical itu gini, dia akan selalu terjadi pada periode tertentu, pada periode itu. Artinya kita harus sudah bisa antisipasi ya. Jadi baik dari sisi distribusi, kemudian dari kepastian pasokan, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan masyarakat itu bisa dipastikan bisa terpenuhi, sehingga harga itu bisa dikontrol, gitu Mas Rian. Yang pasti yang kuncinya adalah bagaimana memikirkan setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri ya, Pak Idam. Iya, jangan sampai uangnya habis untuk Lebaran, kemudian pas 2 bulan 3 bulan berikutnya anak mau masuk sekolah, ya kan mesti bayaran, nggak ada duitnya gitu. Nah, ini yang bahaya, sehingga kalau yang berikutnya itu biasanya terjadilah yang namanya pinjaman online, kemudian macam-macam lah di situ terjadi. Nah, mudah-mudahan kita lebih bijak dalam mengelola konsumsi, bukan tidak boleh kita merayakan, tapi merayakan dengan kondisi yang pas atau yang tepat gitu ya, tidak terlalu berlebihan. Baik. Itu Mas Rian. Baik, Pak Idam, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam, makasih Mas. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera meningkatkan status tanggap darurat banjir setelah 12 kabupaten kota menetapkan status dari waspada menjadi siaga banjir. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang terus mengguyur wilayah Sumsel sebagai tanda puncak musim hujan menyebabkan beberapa daerah terdampak banjir, sehingga menyebabkan dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, sebanyak 12 diantaranya telah menetapkan status siaga banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengungkapkan bahwa saat hujan deras beberapa hari lalu, ada 8 kabupaten kota yang terendam banjir cukup parah. Jika kondisi cuaca ekstrim terus berlanjut, status siaga banjir akan dinaikkan lebih lanjut. 8 kabupaten kota tersebut Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabu Muli, dan Kota Palembang. Kalau peningkatan kita sudah ada di status siaga banjir di 12 kabupaten kota, dan untuk sampai sekarang kita masih melihat eskalasi. Nanti apabila memang eskalasi naik, kita akan melakukan koordinasi apakah status dinaikkan atau tidak. Kalau untuk provinsi, kita kemarin saya mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur melihat eskalasi cuaca yang sekarang ini, kita diminta untuk menyusun
menerap siaga bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Chandra menekankan pentingnya peran semua pihak dalam mitigasi, mengantisipasi serta menangani bencana banjir tersebut. Ya tentu pertama kan siaga untuk masing-masing kabupaten. Maka melalui penetapan siaga itu mencantumkan bahwa seluruh stakeholder di masing-masing kabupaten juga untuk siaga melakukan penanggulangan dan untuk yang lainnya mengenai kalau bicara hulu yaitu saya kira sudah menjadi perhatian kajian terutama melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, dalam penanganan banjir, BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah mengerahkan 100 personil beserta peralatan untuk membantu korban terdampak. Tim ini bertugas mengevakuasi warga, mendistribusikan bantuan, serta memastikan keselamatan masyarakat di daerah terdampak banjir. Data Dinas PUPR Kota Palembang, terdapat 43 titik rawan banjir di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang memastikan telah menangani banjir yang melanda sejumlah titik pada akhir pekan lalu. Ke depan, pemerintah Kota Palembang menyiagakan tim khusus untuk mencegah kejadian serupa terulang. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, mengungkapkan bahwa banjir disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sistem drainase yang belum terhubung dengan baik, berkurangnya daerah resapan air di kawasan permukiman dan komersial, hingga kurangnya sarana dan prasarana pengendali banjir. Selain itu, banyak saluran yang tersumbat sampah sehingga pompanisasi terhambat dan air sulit surut. Karena tim PUPR dan BPBD sekarang ini terus 24 jam dan kami terus menginstruksikan kepada lurah dan camat untuk bersiaga penuh, paling tidak membantu masyarakat untuk memelihara atau menjaga agar sekali debit air tersebut tidak lama mengenangi Kota Palembang. Sekalian kami mencari solusi yang terbaik dan Pak Wali Kota, Pak Wali Kota sangat atensi benar ini untuk bagaimana kita memelihara agar banjir di Kota Palembang ini sedikit demi sedikit bisa terkurangi. Sebagai langkah antisipasi, Aprizal Hasim menjelaskan pemerintah kota telah menyiagakan personil dan peralatan pengendali banjir di beberapa titik rawan serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Juga akan digencarkan untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Palembang, terdapat 43 titik rawan banjir di Kota Palembang, diantaranya kawasan Sekip, Pipareja, R. Sukamto, Simpang Polda, dan Alang-Alang Lebar. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Jelang mudik Lebaran, Dishub Banyuasin gelar sidak tol Palembang Betung guna antisipasi lonjakan arus lalu lintas. Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Banyuasin bersama sejumlah stakeholder terkait menggelar inspeksi mendadak atau sidak kesiapan jalur alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2025. Sidak ini melibatkan pihak Polres, Polda, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, Waskita, Hutama Karya, serta Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Banyuasin Darsa, jalur alternatif melalui tol Kapal Betung sebagian besar telah siap digunakan. Namun, masih terdapat beberapa ruas jalan yang dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada 20 Maret 2025 oleh pihak Utama Karya. Setelahnya akan dilakukan simulasi arus mudik oleh Polda dan stakeholder lainnya. Darsa mengungkapkan jalur alternatif yang disiapkan meliputi pintu tol di wilayah Suak Tape menuju Pulau Rimau dan gerbang Musilandas. Selain dari itu, terdapat jalur alternatif melalui permukiman warga yang menghubungkan Jalan Alpawan, Sukamoro menuju ke Tanah Mas. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Dishub Banyuasin bersama instansi terkait juga akan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas, ambulan, mobil derek, serta posko pengamanan di sepanjang jalur tersebut. Dinas Perhubungan juga akan menyiagakan 36 personel dalam pos terpadu yang akan bertugas secara mobile menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 untuk memantau lalu lintas di jalur Palembang Pangkalan Balai. Untuk dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam rangka menghadapi arus mudik tahun 2025 ini, kami dari pihak
Dinas Perhubungan Banyuasin menyiagakan personil di lapangan yang bergabung dalam pos terpadu sebanyak 36 orang, kemudian juga ada yang bersifat mobile nanti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 juga yang sifatnya insiden nanti mobile memantau arus lalu lintas di sepanjang jalur Palembang Pangkalan Balai. Demikian. Selain itu, 5 posko pengamanan akan didirikan di titik-titik strategis, yaitu Kecamatan Betung, Talang Kelapa, Rambutan, Banyuasin 3, dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api. Dengan berbagai langkah antisipasi ini, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi risiko kemacetan parah di wilayah Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya daya beli melonjak di Ramadan, UMKM raup keuntungan. Pemprov Sumsel siap naikkan status tanggap darurat banjir. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi, undur diri dan sampai jumpa.